Halo adik-adik, balik lagi bareng Kak Diva di video pembelajaran IPS. Nah, melihat peta di atas, kalian pasti akan mengetahui apa yang akan Kak Diva bahas. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Kali ini Kak Diva akan membahas materi kelas 8 mengenai interaksi antar ruang negara ASEAN dengan subbab kerjasama antar negara ASEAN. Nah, apakah kalian tahu apa sih kerjasama antar negara itu? Serta apa saja sih yang jadi faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama antar negara ASEAN? Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, ayo kita bahas. Nah, hal yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Nah, faktor pendorong yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Pasti adik-adik bertanya mengapa ada gambar persawahan di atas. Itu dikarenakan Indonesia merupakan negara pengimpor beras dari Thailand. Itu merupakan contoh dari faktor pendorong yang pertama. Nah, sekarang kita bahas faktor pendorong yang kedua yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Dikarenakan faktor tersebut, negara-negara di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selain faktor pendorong kerjasama antar negara, terdapat pula faktor penghambat kerjasama antar negara di ASEAN. Nah, untuk faktor penghambat yang pertama yaitu adanya perbedaan ideologi. Tetapi faktanya sampai saat ini tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Nah, untuk faktor penghambat yang kedua yaitu konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun di antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Nah, untuk faktor penghambat yang ketiga yaitu adalah kebijakan protektif. Nah, kebijakan protektif ini apa sih? Nah, suatu negara itu akan menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Jika negara tersebut mengimpor bahan dari luar negeri, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi dalam negerinya. Nah, untuk faktor penghambat yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan di negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Setelah membahas faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN, kini saatnya kita memasuki bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya yang meliputi pertama, penanggulangan bencana dan ketimpangan sosial, kedua, peningkatan kesejahteraan, hak-hak, serta keadilan sosial antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, peningkatan perlindungan sosial seluruh penduduk ASEAN. Dan yang keempat, pembangunan seluruh aspek negara-negara ASEAN. Setelah adik-adik mengetahui bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, kini kita akan memasuki contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama itu ada ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Di situ para perwakilan menteri dari seluruh negara anggota ASEAN membahas kesejahteraan sosial dan pembangunan. Untuk contoh kerjasama yang kedua yaitu ASEAN Health Minister Meeting, yang dimana para menteri kesehatan membahas mengenai kesehatan di wilayah ASEAN. Nah, yang contoh kerjasama ketiga itu ada ASEAN Tourism Agreement atau ATA, yaitu
yaitu perjanjian negara-negara ASEAN dalam bidang pariwisata. Nah, untuk yang keempat itu ASEAN Ministerial Meeting on Women, di mana perempuan seluruh ASEAN dikumpulkan dalam suatu pertemuan untuk membahas hak-hak perempuan. Nah, di contoh yang kelima yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication, itu membahas mengenai pembangunan desa dan pembangunan wilayah yang tertinggal. Bentuk kerjasama yang kedua antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang politik yang meliputi peningkatan keamanan, stabilitas, dan perdamaian ASEAN. Yang kedua, membantu pemecahan konflik antar anggota ASEAN. Yang ketiga, pemberlakuan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral pada kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik diwujudkan dengan kegiatan pertemuan untuk membentuk Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau yang disingkat ZOFAN. Nah, yang kedua itu ada Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, di mana semua negara di Asia Tenggara tidak boleh menggunakan senjata nuklir untuk berperang. Yang ketiga ada Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Nah, itu adalah perjanjian traktat timbal balik dalam hal kriminal. Nah, yang keempat itu ada Defense Minister Meeting atau pertemuan antara menteri-menteri pertahanan yang ada di seluruh negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi dan iptek, yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang berdaya saing tinggi. Kedua, peningkatan jumlah serta kualitas tenaga ahli ASEAN di bidang iptek. Dan yang ketiga, penyejahteraan ekonomi antar negara ASEAN. Setelah kita membahas bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan iptek, sekarang kita akan membahas mengenai contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan iptek. Nah, contoh implementasi yang pertama yaitu adanya terbentuk MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau biasa disebut juga AEC, ASEAN Economic Community, serta ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang mendaungi kebebasan perdagangan di Asia Tenggara. Yang kedua itu ada contoh kerjasama ASEAN di bidang iptek. Di bidang iptek, pertama itu implementasinya ada ASEAN Council of Teachers Convention atau konferensi yang diadakan oleh ASEAN atau setingkat ASEAN yang diikuti oleh delegasi guru-guru di seluruh negara anggota ASEAN. Yang kedua ada ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day. Nah, di mana negara-negara anggota ASEAN diberikan kerjasama atau beasiswa untuk mahasiswa yang akan berkuliah di Eropa. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga materi dari Kak Diva bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.